gitu. Awalnya begitu. Oh. Saya pengen join atau pengen buka usaha? apapun lah Apapun, itu. Apapun itu. Nah, Ya boleh, udah boleh nih. Free ongkir. Gimana tuh? Karena kan kalau Seru nih kayak ini. hari ini, wah nih kos nih. Iya. Berbeda sama karena di dari orang 2011 saya udah punya impian sudah punya seperti itu. impian, iya. Hanya saja kalau saat itu saya punya modal, saya buka sendiri, saya nggak bakal mungkin mengejar ketertinggalan. Oke, iya. Nah, waktu yang saya manfaatkan dari Om Aldrin ini, ya saya gunakan apa yang saya yakini, gitu. Ya, saya bisa minta petunjuk yang di atas lah. Kalau Gitu. saya pengalaman saya, saat saya keluar dari yang lama, saya nggak takut Nyom. Ya, oke. Karena dari usaha itu saya bisa tahu dari A sampai Z-nya sendiri. Iya, Jadi karena sudah tahu semua Ya, pengalaman. jadi kalaupun pengalaman ada karyawan atau gimana itu macam-macam bermain lah ya. kita juga udah tahu, nih. lu nggak ada pun gue sebenarnya bisa. Pas Oke, saya transisi itu jadi- pun hidup saya bisa dibilang lagi paling low-nya itu, Paling low ya, iya. beban banyak, masukan nggak ada. Saya udah sampai mungkin ya saya putus asa, udah sampai situ Gitu kan. Oke. Oke lah, kamu Oke. udah ikhtiar seperti kebanyakan orang ikhtiar gitu kan, usaha sudah kamu lakukan. Ya tinggal kedekatanmu dengan Tuhan gimana. Kalau kamu sudah membina hubungan yang harmonis dengan keluarga, antar manusianya kamu sudah begitu harmonis gitu kan. Masa dengan yang di atas enggak, Iya, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Mas Pun di Siniar Pengen Usaha, pengusaha banyak cerita. Saat ini gue berada di daerah Lebak Bulus. Karena backgroundnya udah ketahuan, langsung aja kita langsung ke narasumber kita bersama dengan Om Ari dan Om Aldrin. Apa tuh usahanya? Langsung kita kulik aja yuk. Oke Om, perkenalkan saya Mas Pun. Boleh diceritain Om, ini tentang usahanya apa sih? Siapa dulu nih? Sweet. Saya dulu. Ya, kita usahanya tuh Riban Motor. Riban motor, Ya. oke. Jadi sesuai namanya bergeraknya emang di bidang ban motor. Ban motor. Khususnya ya. Hmm. Kita mulai itu 2020 pas sebelum COVID. Sebelum COVID malah baru mulai. Ya, memang sebelumnya saya udah ada background usaha yang sama tapi Oh, memang agak melanjutkan lah istilahnya. Oh, usahanya Ya. itu udah dari ban juga Om, otomotifnya Sama ban juga. motor juga. Itu di sini juga namanya apa, rebranding lagi? Beda sih dulu. Tokonya nggak jauh dari sini juga. Oh, oke. Maksudnya, saya keluar, saya mulai lagi lah di Oke. sini. Itu usahanya usaha sendiri juga Om? Iya sama. Oh, usaha sendiri Maksudnya juga? Kita partner lah. Oh, partner, oke. Tetap Itu di kita usaha partner. sebelumnya ya. Terus Ya. baru sekarang usaha bikin baru lagi nih, Ya, rebrand dengan Om Ari. Betul. Jadi ini konsepnya itu gimana tuh Om? Konsepnya sebenarnya kalau kami jual ban motor retail lah, saya langsung ke konsumen dan ya. menyuplai juga mungkin ke toko-toko atau reseller. Oh, jadi Gitu. apa tadi B2C dan B2B ya. Ya, Jadi Dua-duanya kita main. customer bisa datang langsung ganti ban ke sini dan juga ada juga reseller juga ya. Itu berarti dari 2020. 2000 Covid itu 20 Maret. 20 Maret. Nah, Kita mulai Februari. bergejolak nggak tuh Om? Ketika baru mulai ternyata ada COVID, pandemi, lockdown. Cukup kaget juga awalnya. Iya. Maksudnya kan baru mulai malah Oh malah di luar iya. kendali kita kan. Betul. Cuma awal-awal sih itu masih COVID awal tuh nggak terlalu ngaruh. Maksudnya mungkin orang juga Ya. pola belanja itu masih normal. Masih normal ya, masih halal lalang keluar ya. Uang mungkin juga masih ada Iya. dan kegiatan juga karena kan
transisi ya, gitu kan belum sampai lockdown Lockdown, full kan, betul. kayak PSBB gitu-gitu. Iya. Cuma efek kayak apa COVID-nya itu belum masif yang tahun kedua atau ketiga. Iya, berarti gitu. di tahun 2021 itu udah mulai ketara tuh, Om. Ya, di 2020 sih masih oke. Naik lah istilahnya bisa dibilang. Nah, 21 pertengahan yang mulai Aduh. Iya. Kira-kira nih Om, ketika mulai usaha itu modalnya berapa sih Om? Kalau modal kurang lebih sih kisaran 200 ya. 200-an ya? Awal mula sih kurang lebih segituan nih. Itu dengan Udah sama tempat. Oh, udah sama tempat. Memang kalau stok mungkin seadanya. Masih terbatas ya. Istilahnya kalau stok itu kan kalau usaha gini awal biasanya kita emang beli ke distributor pun harus cash. Oh, harus cash ya? Pun karena mungkin saya udah ada background sebelumnya, jadi orang udah distributor udah kenal saya. Udah kenal ya. Mungkin ya kayak Tempo gitu ya, beberapa bisa. Oh, Tempo tuh ada ban juga ya? Ada. Maksudnya pembayaran Tempo itu Oh, maksudnya ini pembayaran Tempo payment ya. Kiranya ini apa namanya kantor Tempo. Bukan. Langsung di somasi nanti. Oh, itu pertama kali beli ban tuh apa tuh Om? Yang dijual tuh? Kalau awal-awal sih dulu Maxxis sih yang banyak. Maxxis ya? Yang lokal ya. Maxxis. Terus kalau import itu Shinko sama Bedlex biasanya. Ya, itu sih yang paling. Itu ya, itu sampai sekarang juga masih itu masih banyak juga sih. Itu segmennya itu emang gimana tuh waktu pas mau buka segmennya dari motor-motor matic atau udah langsung ke motor besar kah atau ya coba motor-motor matic dulu masih atau campur sih yang paling banyak kan saat ini emang matic ya. Jadi mau nggak mau emang matic ya Mas. Awal-awal tuh paling banyak lah persentasenya. Iya. Memang seiring waktu mungkin karena ya kalau usaha ini sih saya lebih kayak mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut ya. Mungkin orang tahu saya bukan karena sosmed atau gimana. Kalau dilihat saya sih sosmed kan. Nggak ada. Iya. Ya gitu ya, maksudnya orang tahu dari komunitas. Oh, komunitas itu. Lebih banyak komunitas Om ya? Ke atas itu. Seru. Nah, ini Om berarti berdiri di Riban ini langsung join berdua sama Om Ari atau emang sendiri dulu atau nanti Om Arinya masuk? Om Ari sih tahun kedua lah, 2 atau 3 gitu, baru masuk. Emang awalnya itu saya sendiri, saya dibantu orang juga. Ya. Itu Pak Freddy itu dia dari Rajaban gitu. Oh, dari Rajaban. Terus akhirnya Om Ari masuk itu sebagai apa tuh? Investment atau ya investment sih. Cuma saya juga bilang jangan jadi angel investor doang gitu. Angel investor. Itu maksudnya apa tuh? Angel investor? Kan saya cuma nyuntik terus tuh udah tinggal gitu terima beres dong ya. Gitu. Karena ya saya juga harus review juga di operasional gitu kan, mungkin seiring waktu saya nggak sanggup ngurusin administrasi, ngurusin operasional, jualan sendiri semuanya. Teteran juga gitu. Akhirnya mungkin pembukuan juga berantakan gitu. Di awal itu. Baru Om Ari masuk ya. Om Ari waktu itu awalnya di sini bantuin saya gitu, belum jadi investor. Oh, bantuin. Gitu. Bantuin saya di sini nih di back office. Di sini nih ya. Di sini percis ya. Percis di sini, Itu yang pas hari Om Ari udah ada rezeki, ya mungkin lihat ada prospek juga. Beliau masuk. Oke. Akhirnya sampai sekarang. Tapi ini dari Om Ari sama Om Aldrin ini kenalnya dari mana? Apa emang teman sekolah apa gimana nih? Nah, dulu itu pas dari tempat yang lama Om Ari ini customer. Oh, awalnya malah customer. Awalnya customer. 2011 itu. Ya. Awal customer tuh. Berarti udah lumayan 10 tahun ya? Oh, dari 2010. Iya. 2011 9 tahun ya. Itu berarti gimana tuh? Akhirnya apa omongannya gimana tuh Om? Gue mau dong ini atau enggak? Gue butuh suntikan atau gimana tuh Om? Ceritanya Om? Kalau ya gitu ya mungkin berawal dari curhat biasanya. Oh, berawal dari curhat-curhat ngopi gitu ya? Iya, kita sini geng curhat gitu. Betul. Maksudnya ya karena waktu itu Om Ari juga bantuin di sini, ya ngelihat juga ya
saya ini kurang apa dan butuhnya apa gitu kan istilahnya. Oh. Saya juga cerita juga yang Iya, iya. saya kalau apa lagi apa Lagi rame gitu. Iya, maksudnya ada problem apa Oh, nih, ada, dan mungkin iya. ya saat itu lebih karena ke cash flow gitu kan Om. Oh ya. Karena waktu itu ya karena COVID tadi eh saat demand ada, barang waktu banyak kan sekarang lebih banyak ke import ya Om. Oh, ke import ya? Ya, yang bahan-bahan gede itu omset saya lebih banyak di situ. Barang importnya ini sulit masuk Om hal itu karena produksi dan mungkin waktu itu juga pengiriman lagi pada susah. Terhambat. Oh, terhambat Gitu, ya? Karena Oh itu kan soal kontainer kargo kan juga sempat sulit tuh, iya, lama lah istilahnya lead time-nya. Nah, akhirnya buat biar ini tetap float, ya saya butuh. oke. Berarti awalnya ya konsul sama Om Iya. Ari, terus akhirnya dapat titik temu nih ya kan. Akhirnya join ya tuh Om Ari. Berarti di tahun 2022 2022 ya, berarti 2022. udah berarti transisi COVID ya. Iya. Nah, berarti itu langsung ke ban besar gitu Om, motor besar. Dari awal sebenarnya bahan besar pun saya udah main. Oh, udah Iya. berarti langsung ya. Emang targetnya motor besar juga ya? Oke. Kayak gitu. Karena mungkin ya kalau toko saya ini kalau dibanding toko-toko lain, kalau bahan-bahan kecil gitu kalah lah istilahnya. Oh, kalah ya. Saya kalau secara pilihan atau stok itu, ya kita masih di bawah mereka lah. Oh. Makanya kita akhirnya ngejar segmen yang lebih niche ini di motor besar. Dan ya kebetulan emang udah pada tahu juga itu. Backgroundnya memang dari usaha otomotif. Ya. Yang bikin pengen banget gue mau buka usaha otomotif dan fokusnya di ban itu kenapa tuh Om? Gimana ceritanya tuh? Kalau saya dulu awal nih, kalau sejarahnya Iya, sejarah tuh bagus tuh sejarah tuh. dulu itu saya masih kuliah Om. Oh, masih kuliah. 2011 itu saya kuliah sambil dulu jualan knalpot malah. Jualan knalpot. Saya cuma sales online waktu itu dulu. Sales online tuh gimana tuh Om? Telepon-telepon gitu ya? Dulu kan belum ada marketplace, Oh iya, cuma ada Kaskus ya dulu. Kaskus ya, ya banyak banget tuh. Sama forum-forum gitu kan, di forum komunitas. Nah di situ saya kebetulan juga di komunitas motor. Nah ya sambil kuliah sambil coba dagang ah. Oh, Gitu. Dulu emang bukan itu saya punya abang, punya jadi punya kakak saya. ya. Ya jadi dan karena mereka mungkin lebih senior untuk urusan internet nih belum nyambung. Belum nyambung ya. Iya. Akhirnya saya yang disuruh marketingin. Oke. Nah dari situ saya ngelihat kok banyak regulasi knalpot nggak boleh lah. Iya betul, gitu kan. betul. Kayak nggak ada masa depannya nih saya bilang, kayak gitu. Sekali waktu saya jual ban dari almarhum dulu yang punyanya ProSpeed event. Ya. Dia masukin ban dari Singapura, terus saya onlinein kan, saya jual, aku nih, saya ngirim sendiri ke ekspedisi, pulang ngirim. Saya berpikir ini ada prospeknya, saya bilang maksudnya saat itu toko yang spesialis ban di Jakarta itu ya belum banyak. Belum ada malahan Om ya. Belum ada. Iya kan? Belum ada. Planet Ban mungkin juga baru. Iya, Planet Ban mah baru-baru. Awal Iya, juga. baru-baru. Saya cuma tahu satu toko di Ciputat atau Aneka Ban itu dulu. Oh, Aneka Langganan Ban. saya dulu. Iya. Terus coba tadi ya. Ya, habis itu saya berpikiran saya main motor, saya juga maksudnya bisa rasain lah saya nih ban yang enak gimana, yang kurang gimana. Akhirnya saya berpikir atas pengalaman tersebut, saya self experience ini saya bisa sharing ke orang dan sekalian juga produknya. Iya gitu. sih bener ya. Dan itu juga saya berpikir saya pas beli ban kok biasanya cuma disodorin brosur gitu kan. Saya tanya-tanya ini dia juga nggak tahu. Ngerti, Jadi gitu. produk mereka juga belum tahu si salesnya itu. Nggak ada konsultasi gitu terjadi. Iya. Gitu. Akhirnya orang mungkin ngobrol ya antar temen aja, lu pakai apa bannya gitu kan. Maksudnya kalau ke toko kalau kita benar-benar awam gitu kan nggak tahu mana milih ban yang oke gitu. Nah dari situ itu saya ketemu yang dulu partner saya itu, akhirnya ngobrol-ngobrol
Udah Yudrin buka yuk. Oh, Dari situ emang mulai deh, emang dulu Mulai. juga kecil. Ya sering waktu ya makin besar, ya akhirnya Ada. di end-nya. Ada ya Kita harus akhirnya. berpisah. Ah. Ya saya akhirnya mulai lagi di sini. Tapi itu masih buka apa udah tutup? Masih. Oh, masih buka, tapi tetap partneran ya. Maksudnya tetap ngejaga silaturahmi ya. Masing-masing lah istilahnya kayak gitu. Siap ya. Oke, nah, Om, mau gantian apa gimana? Boleh. Aman ya. Nah, kan tadi kan Om Aldrin kan udah cerita nih, bagaimana sih Om Ari itu akhirnya memutuskan buat join nih sama Om Aldrin nih. Dengan atas dasar apa gitu sih Om? Dasar pertama itu seperti yang saya sampaikan pas ngobrol di depan tadi, Ya, ya kan. Awal pertama saya punya motor besar itu kan motor New Mega Pro, ya. itu di 2011. 2011. Ya. Oke. Nah, saya tertarik tuh untuk ngoprek ini motor. Oh iya. Cuma awal pertama yang teman-teman oprek di Mega Proholic dulu itu ban sama velg. Oh, Nah, ban jadi velg. saya coba cari tahu di mana saya bisa dapetin ban motor. Toko ada nggak toko khusus yang menjual ban motor? Oh ya, karena Awal pertama itu waktu itu juga masih sulit mencari ya. masih sulit. Nah, saya ketemu salah satu kawan yang kebetulan dekat kontrakan saya. Dia jual ban Ya, motor tapi second. ban motor tapi second. Ban motor impor second, ban bekas balap itu dia jual. Cuma main bisnisnya nggak di situ sebenarnya, dia main bisnis ke limbah moge. Oh, limbah moge malah. Tapi dia provide ban itu. Ya. Nah, saya ganti ban di situ. Lantaran ban yang saya beli ban bekas kan cepet habisnya. saya cari lagi dong. Nah, iya. Zaman Facebook itu saya cari-cari ketemulah toko yang lama yang dimiliki oleh Om Aldrin. Oh ya. Oke. Disitulah Awal perkenalan awal tadi ya. perkenalan tuh. Awal perkenalan di situ. Awal perkenalan di situ. Kemudian setelah saya mendapatkan satu pelayanan yang baik, produk yang baik, yang bagus, baru saya silaturahim. Ya, setiap Sabtu Minggu pada saat saya libur, saya nongkrong tuh. di tokonya teman saya di Jagakarsa dan di Lebak di Bulus. mana-mana lah ya. Ya, saya perhatiin mereka. Dari situ ada kepikiran waktu itu saya, wah kalau saya bisnis kayak gini luar biasa nih, karena saya ngelihat gila prospeknya. Gitu loh. Prospeknya gila. Kedepannya ya. Dari mulai buka sampai tutup itu nggak pernah sepi. Karena ban udah menjadi kebutuhan kan. Oh iya sih benar. Nah, berawal dari situ. Nah, kemudian singkat cerita, saya sempat magang ya, Drin. Magang di sini. Magang dan akhirnya saya kerja di toko yang lama. Oh iya. Oh, sempat kerja di toko yang lama. Magang. Oke. Sempat kerja di toko yang lama. Itu kan saya tempat kerja di toko yang lama, di administrasi juga, bagian keuangan juga, termasuk purchase-nya juga. Saya dipercaya juga waktu itu kan. Nah, akhirnya saya mengerti. Nah, karena juga memang saya suka gitu ya. Kurang lebihnya saya belajar dari Om Aldrin bagaimana cara dia approach ke customer, bagaimana cara dia handling objection-nya customer, servisnya ya. Servisnya gitu kan, dan produk knowledge tentang ban kurang lebihnya saya belajar dari beliau. Gitu. Saya senang karena saya senang gitu kan. Jadi secara offline-nya pada saat itu untuk penjualan di toko ya bisa dibilang saya handling. Semua yang nguasain ya. Nah, sempat saya resign dari sana karena saya punya ada modal dikit. Oh, ada modal dikit ya. Modal dikit saya resign, tapi tidak di bidang yang sama. Oh, bukan. Bukan di bidang yang sama. Boleh tahu apa tuh? Nah, saya bantuin temen tuh modalin ikan arwana. Ikan arwana. Ikan arwana. Lumayan itu mah. Nah, saya dipesankan oleh banyak kawan-kawan saya, termasuk guru saya pesan ke saya, kalau bisa jangan duitnya aja. Kalau bisa jangan duitnya aja. Lu terlibat di situ. Terjun ya. Terjun di situ. Nah, permasalahannya kan itu bukan bidang saya. Ah iya. Ya kan? Ya bersyukur puji Tuhan alhamdulillahnya kontrak 1 tahun selesai. Modal dapat, dividen dapat. Iya. Nah, saya mau kemana nih? Oke. Ya kan? Saya mau kemana nih? Lanjut lagi magang nih ya. Nah, kebetulan saya lagi ngebangun motor yang kedua. Nah, saya ketemu lagi nih. Ketemu lagi di tempat yang sekarang? Belum. Oh, belum. Belum tuh.
Ya, nanti kita cerita, masih nganggur gitu kan. Iya, iya. Jadi waktu saya ngebangun motor itu, saya beli ban, ya kan, saya sempat datang komunikasi sama Om Aldrin, ya. dia bilang, gue nggak lama lagi nih, ya kan di sini, gitu kan. Iya. Terus mau ngapain? Tetap jualan ban. Tetap jualan ban ya. Nah, kebetulan deh, gue butuh ban. Saya beli sama beliau nih, online dianterin ke bengkel. Saya pasang. Nah, begitu saya pasang di toko yang lama, nah, karyawannya bilang, ini udah buka. Nah, jadi pada saat saya merasa saya melakukan suatu kesalahan, gitu, karena tidak terlibatnya saya dalam sistem itu, saya berpikir, gitu kan, kalau nanti suatu saat saya punya usaha, saya harus terlibat, atau bagaimanapun caranya saya harus terlibat, gitu kan. Nah, kebetulan pada saat saya ketemu beliau lagi nih, Om Aldrin lagi, saya belanja ban sama beliau. Nah, komunikasi itu intens pada saat itu. Ada intens komunikasi kami, saya dengan Om Aldrin, ya kan. Nah, cuma kagetnya saya pada saat saya pasang ban yang saya beli di toko yang lama, saya dapat informasi ini udah buka. Oh, udah buka. Udah buka. Padahal awal-awal sempat nanyain, Om, cari-cari tempat, Om, gitu kan. Emang komunikasi lancar ya? Ada intens komunikasi kami saya dengan Om Aldrin, gitu kan. Saat itu juga saya telepon, benar sudah buka, ya kan. Nah, cuman saya masih ada kerjaan sedikit lah. Masih ada kerjaan. Ya kan? Satu kesempatan, saya diminta untuk datang ke sini. Gitu kan, saya sempat datang ke sini, ya saya lihat seperti apa, dan memang saya lihat ada peluang untuk saya di posisi yang sama, gitu. Tapi situasi kondisi kan beda. Dan pada saat itu juga bisa dibilang saya jobless tuh. Jobless itu. Dan dengan kebesaran hati Om Aldrin bisa menerima saya di sini, gitu. Saya bisa diterima di sini. Akhirnya running kami berdua. Nah, tadi di awal disampaikan juga COVID itu ya membawa dampak besar, sehingga apa yang Om Aldrin harapkan tidak berjalan dengan semestinya. Di saat itu. Nah, di sini saya lihat ada satu peluang, karena dari 2011 saya udah punya impian. Sudah punya impian, iya. Hanya saja kalau saat itu saya punya modal, saya buka sendiri, saya nggak bakal mungkin mengejar ketertinggalan. Iya. Nah, akhirnya dengan adanya kesempatan di sini, ada curhatan, ya kan. Nah, di sini saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah, terjun langsung ya. Iya, karena saya sudah terlibat dalam sistem. Ya kenapa tidak? Saya juga terlibat dalam permodalannya. Gitu. Menurut Om, usaha itu perlu nggak sih kita harus terjun langsung? Harus. Untuk maintain semuanya ya? Untuk semuanya. Jadi nggak bisa langsung lepas tangan aja, takutnya ada fraud dari karyawan atau bagaimana gitu ya? Boleh nambahin sih, maksudnya kalau pengalaman saya, saat saya keluar dari yang lama, saya nggak takutnya. Karena dari usaha itu, saya bisa tahu dari A sampai Z-nya sendiri. Iya, karena sudah tahu semua pengalaman. Jadi kalaupun ada karyawan atau gimana, itu macam-macam lah, kita juga udah tahu lu nggak ada pun gue sebenarnya bisa. Jadi udah bisa ngatasin. Kalau ya poinnya itu sih, maksudnya kenapa kita harus terjun itu, biar kita sendiri punya bekal, kalaupun terjadi apapun di usahanya, kita juga udah tahu gitu, udah cara ngatasinnya ya. Nggak, kita bisa bergantungan sama orang juga gitu. Itu sih penting juga maksud saya. Berarti ini kan usaha berjalan dengan dua owner lah ya, bisa dibilang ya. Nah, itu cara ngejaga trust-nya gimana tuh Om? Antara Om berdua. Nah, ngejaga trust ya ini pertanyaan yang menarik buat saya. Dan memang harus saya sampaikan di sini. Betul. Harus, wajib, dan kudu ya. Nah, di sini pada saat saya mendengar keluh kesah apa yang terjadi di sini, gitu kan. Dan memang pada awalnya saya tuh sempat ada omongan
gitu. Mudah-mudahan kalau saya ada rezeki, saya pengen gitu. Awalnya begitu. Oh. Saya pengen. Pengennya tuh pengen join atau pengen buka usaha? Apapun lah apapun itu. Nah, kepengenannya saya tuh baru jalan setengah. Oke, masih ragu gitu. Setengahnya di sini begini. Setengahnya di sini, menurut saya sudah di sini. Udah di sini. Sudah di sini. Nah, tinggal setengahnya lagi. Tinggal setengahnya lagi nih. Nah, setengahnya lagi masukan buat saya. Om, ini kayak begini. Keadaan kami, gitu kan? Iya. Ini kalau nggak salah nih ya. Kalau nggak salah. Boleh. Lanjut berdua dulu bagaimana? Salah nih ya. Kalau nggak salah nih, waktu itu saya dimintain tolong untuk cari katakanlah investor. Oh, cari investor. Katakanlah begitu ya. Iya. Karena circle pergaulan saya bilang, mohon maaf, circle pergaulan gue ini nggak luas. Dan bukan orang-orang tajir semua. Iya. Gitu kan? Oh, kalau gitu gini deh, Om. Mungkin kalau ada rezeki. Omongannya gitu. Curhatannya ini gitu saya ya. Ingat nih. Aduh. Memorinya kuat banget ya. Ini yang saya ingat gitu. Kalau mungkin ada rezeki, bisa kali. Oke. Gitu. Mungkin Om perlu bicara dulu sama orang yang di rumah. Oh iya, sama ibu keluarga yang di rumah gitu kan. Oke deh, saya minta waktu. Iya. Nah, waktu yang saya manfaatkan dari Om Aldrin ini, ya saya gunakan apa yang saya yakini. Gitu. Ya saya minta petunjuk yang di atas lah. Gitu. Sampai benar yakin tuh. Sampai benar-benar yakin. Sampai benar-benar yakin pada akhirnya saya balik pada akhirnya. Iya. Saya maunya begini. Berarti kan dua kepala tuh. Kan dua kepala tuh. Maunya begini. Itu gimana tuh? Nyatuin ya kan? tuh. Maksud saya mau terlibat. Gitu kan. Tapi bukan sekedar katakanlah investor. Bukan sekedar sebagai debitor yang hanya minjemin duit. Saya bukan nggak percaya duit saya nggak pulang, tapi saya lebih memikirkan kalau egoisnya saya lebih memikirkan nasib saya. Ini kedepannya gimana saya? Siapa mau nerima saya? Iya. Untuk bekerja, karena faktor umur juga kan. Kalau terakhir kan. Kalau terakhir, kalau terakhir tuh ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, seperti ini. Saya melakukan satu kesalahan. Saya hanya bicara uang ke teman saya tidak terlibat. Betul. Nah, sekarang saya kebalikannya, saya sudah terlibat. Nah, di sini saya perbaiki kesalahan saya. Apa yang pernah saya omongin dulu, beberapa waktu lalu kita pernah ketemu, saya akan tepati. Akhirnya beliau menerima saya secara resmi sebagai investor dan juga di sini. Dan berarti owner lah ya nih ya. Nah, satu syaratnya juga yang saya minta sama Om Aldrin waktu itu, saya bilang, saya pengen kita ini membangun usaha ini bukan dengan hati, tapi dengan iman kita masing-masing. Dengan ajaran Tuhan kita masing-masing. Karena saya mendapatkan petunjuk saya bisa join di sini pun atas dasar itu. Atas dasar itu ya. Jadi ajaran keyakinan yang kita percaya dan kita amalin masing-masing ini banyak manfaat dan fungsinya untuk kehidupan ini, termasuk di bisnis ini. Sampai detik ini pun kami berdua percaya bahwa ini berjalan atas dasar izin dan ridhonya Tuhan. Iya sih, benar. Gitu. Harusnya sampai bisa detik ini, gitu. Itu aja sih. Berarti udah jalan berapa tahun ya? Hampir 10. Kalau di sini 15 ya? 5 tahun. Dari 2020. Oh, 2020 ya? Iya, 5 tahunan. Nah, pernah nggak nih ada intrik atau enggak misalkan gue misalnya mau beli ini nih atau enggak ini nggak butuh ini, pernah ada diskusi seperti itu nggak? Pasti ada sih. Pasti ada. Jadi nah jalan tengahnya itu gimana? Kan gini ya, banyak mungkin ada pengusaha-pengusaha lain yang join juga, tapi juga ada tuh yang egonya itu masih sendiri-sendiri dan akhirnya ya usahanya nggak jalan karena egonya mereka masing-masing nggak bisa disatuin. Nah mungkin Om ada tipsnya? Nah, caranya gimana? Kalau soal ego memang nggak bisa kita selalu keras lah istilahnya. Maksudnya kita butuh untuk keputusan itu ya, mungkin kita punya pandangan, orang lain punya pandangan. Nah ini yang harus kita samain gitu. Iya itu.
misalkan saya punya pendapat A gitu kan, dengan alasannya apa gitu Om. Jadi seenggaknya partner pun juga tahu kenapa saya harus ambil langkah ini gitu Om. Sedangkan mungkin dari Om Ari, tapi kan nggak bisa gini-gini nih. Nah jadi itu saya masukkan juga jadi pertimbangan saya Om, dengan resikonya mungkin yang tadinya saya nggak pikiran. Om Ari bilang gitu kan, oh ya juga ya. Oh jadi sudut pandangnya berbeda, jadi malah bisa klub ini makin kuat ya? Iya, ya itu tadi kayak Om bilang, mungkin dari perbedaan kita ini jadi kitanya juga lebih bermusyawarah gitu. Iya, itu dia intinya sih, nurunin ego biar dapat satu kesepakatan yang pas ya untuk jalanin bisnis bersama. Balik lagi nih Om, dari sisi bisnisnya nih, paling banyak tuh kejual tuh produk apa sih Om? Maksudnya merek apa? Kalau sekarang sih lebih kebetulan banyaknya di Pirelli. Oh di Pirelli ya? Pirelli, lalu Sinco. Nah, dua itu sih emang bagus, best sellernya di sini ya, Pirelli ya. Om, omset di awal itu berapa Om kira-kira kotor ya Om? Kira-kira aja. biar jadi acuan sih buat yang kalau misalkan mau usaha ini mungkin bisa lumayan juga atau enggak emang mesti hati-hati gitu sih Om. Kalau untuk menjaga stabilitas daripada target omset dan target profit itu ya saling kontrol kami berdua. Oke, gitu, enggak cuma jobless-joblessnya itu ya. Iya, kami saling kontrol berdua. Jadi saya juga memberikan informasi secara data pencapaian kami gitu, sekaligus kosnya nih katakanlah per bulan kosnya ini bisa kita lebih efisiensikan atau stabil. Nah itu saya selalu informasikan itu ke Om Aldrin. Jadi Om Aldrin juga dalam target penetrasinya ke pasar dia lebih agresif lagi gitu. Nah sementara saya menjaga stabilitas cash flow keuangan di sini gitu, agar apa yang kami canangkan itu bisa tercapai. Bisa. Nah terlepas dari situ semua ya kembali lagi nggak ada yang lain ya, do the best that God do the rest deh itu deh ya kan. Jadi semua saya juga menghimbau salinglah mengingatkan kami di sini. Emang harusnya ya Tuhan jangan ditinggalin deh. Gitu. Tuhan jangan ditinggalin deh. Secara fisik ya kami berdua dan mekanik secara fisik yang melakukan operasional di sini. Tapi kami nggak berani ngomong ini karena gue loh. Oh nggak boleh gue ngomong gitu ya? Nggak berani kami ngomong gitu karena keterlibatan Tuhan tuh luar biasa buat kami di sini. Itu sih yang kuasa Tuhan emang kuat ya Om ya. Kuat. Makanya saya selalu menyampaikan hal itu karena pengalaman saya yang bekerja waktu dulu juga di toko yang lama saya nggak mendapatkan itu. Gitu. Ya berhubung karena mungkin saya tidak memiliki posisi penting di situ, sehingga saya nggak punya power untuk ke situ, ya kan, mendominasi, katakanlah bukan mendominasi yang sifatnya jabatan atau apa ya, tapi keinginan atau ide-ide saya yang mencoba, yuk kita melakukan satu pekerjaan, melakukan satu usaha dengan keyakinan kita. Makanya tadi Om Aldrin sampaikan ke saya, ke kita semua, bahwa untuk menghindari konflik, bahkan menangani konflik, ya musyawarah mufakat yang kita pakai. Ya. Nah, ini harus ini hukum tertinggi ini. Jadi dari semua peraturan itu yang harus yang tertinggi. Itu yang tertinggi. Bener. Itu hukum tertinggi udah. Iya. Itu yang menyatukan kita semua, menyatukan apapun. Betul. Wah. Ya kan, suku, ras, agama apapun, ya untuk bisa lo hidup aman, nyaman, sejahtera, damai, ya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu ya Om ya. Itu aja. Mantap banget ya. Kira-kira di sini ada berapa Om karyawan Om? Mekanik tuh 2. Mekanik 2. Kurir 1. Kurir sendiri nih di sini sendiri. Ya maksudnya kadang kita ngirim barang itu. Ya barangnya banyak. Udah biar nganter-nganter gitu lebih fleksibel kita. Sama admin sini 1 juga. Admin sini 1. Oke. Jam operasional? Kita 9:30 sampai jam 7. Setengah 10 pagi sampai jam 10 berarti di 7 malam.
Jam 7 malam berarti di hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya, Minggu Minggu libur ya. Jadi kalau misalkan mau datang ke sini, lewat aja dulu hari Minggu, tapi Seninnya datang ke sini. Ya. Om, cara ngejaga customer sama gimana caranya dia bisa balik lagi itu gimana sih Om? Yang harus tuh, berarti harus ya berarti yang ngejaga customer ya? Ya, Itu gimana? Ada triknya nggak Om? kalau yang paling start paling bukan gampang ya, yang kita utama Basic ya, itu sebenarnya sekarang tuh fast respon Om. Ya, di mana-mana tuh pasti pas respon ya. Betul, Kayak betul. gitu maksudnya dengan apa situasi kayak marketplace gitu Iya. kan juga banyak kan seller juga nggak cuma kita. Orang nanya mungkin ke beberapa seller nih, Betul. siapa yang jawab duluan, Iya. siapa yang bisa interaksinya lebih enak. Iya, Nah, iya. Iya, kayak itu. gitu. Akhirnya kita engagementnya lebih di situ sih Om. Kayak banyak mungkin ya orang prefer ke sini mungkin karena itu. Tapi ya samping itu pun mungkin karena keterbatasan saya juga karena saya yang megang sendiri. Oh, Ya oke, ada mungkin yang kelewat bagaimana Iya. itu ya bisa terjadi. Cuman ya at least saya utamain sih dari pas respon itu dulu kayak gitu. Dari usaha ini kan ada 2 karyawan, ada 1 kurir. Nah, itu udah lama nggak ngikutnya Om? Atau Kalau yang mekanik itu satu sih dari awal saya buka. udah baru buka ya, udah masuk. Itu beda 6 bulan lah, yang satu lagi masuk. Ada customer yang aneh-aneh nggak sih Om? Maksudnya yang datang rusuh atau enggak, ini jelek bannya atau enggak kurang bagus terus dia balik Ya lagi. ada aja sih Om. Ada aja yang- Nggak etis dah maksudnya kayak gitu ya, suka dukanya lah gitu. Iya, Kita- suka kita dukanya. usaha memang pasti namanya customer macam-macam modelnya gitu. Itu tadi maksudnya namanya kita dagang, kalau kita cuma nunjukin egonya kita ya bubar juga gitu, soalnya pasti Nggak jalan ya. nggak, ya bentrok lah Om. Bentrok, Maksudnya sebatas mana kita bisa ngalah, kalau udah mentok nah baru Udah ya gitu ya. dorong balik. Nih, pertanyaan selanjutnya Om. Tantangan yang sekarang berjalan nih dengan banyaknya marketplace, dengan banyaknya yang brand sendiri juga buka cabang sendiri kan ada beberapa. Nah, itu gimana Om cara ngejaganya Om? Cara tipsnya deh. Memang sih pertama kita harus tahu marketnya kita dulu. Tuh. Sama maksudnya apa yang kita jual ini ke siapa. Disitulah kita harus tetap kuat gitu, maksudnya kuat di sini. Kalau di kami paling nggak kita sebagai pemilik tahu nih apa brand apa aja yang mungkin akan masuk atau kondisinya mereka masing-masing stok itu seperti apa. Jadi kita bisa ngakalin tahu petanya Om ke depan. Maksudnya misalkan kalau barang impor ada yang satu mungkin lagi susah masuk nih. Jadi kita juga cari alternatif mana yang bisa kita lebih dorong untuk keluar ya. Seperti itu. Jadi nggak cuma ini kosong, udah nggak ada barang Pak. Oh nggak lah. Iya. Jangan kaku kayak gitu. Iya, betul ngejaganya gitu ya. Orang kan mungkin ya kalau kosong pun ya gue terus beli apa gitu kan. Iya. Baik lagi ban butuh kan. Iya benar. Akhirnya orang cari alternatif gitu. Dan kadang kalau ya kebetulan kalau kayak di Pirelli ini saya bisa juga ngelihat mungkin line up di globalnya apa, ada produk baru apa, saya bisa bantu untuk forecast juga. Jadi yang kira-kira akan laku di sini tuh ukuran berapa aja gitu Om. Karena kayak hal gini mungkin prinsipal itu nggak 100% tahu apa yang terjadi di bawah gitu kebutuhannya. Nah itu kita harus nyambungin. Gitu. Oke. Itu susah nggak sih Om nyari distributor? Maksudnya distributor berarti nyarinya ya? Iya, ya sudah, karena kita toko retail, kita ngambil barang dari distributor. Biasanya distributor tuh ada lagi importir. Biasanya megang merek si importir. Gitu. Kalau nyari sih ya dari awal dulu sih memang rata-rata ya dari internet, by phone itu. Misalnya teman-teman ada yang mau buka usaha gitu, sekarang informasi sih gampang. Maksudnya kita telepon juga ke website gitu, pasti diarahin sih di area di mana akan buka toko gitu misalkan. Kayak gitu.
ada ini nggak sih Om, ada circle sendiri yang misalkan pengusaha ban gitu, jadi misalkan kalau ada info-info terupdate jadi bisa sharing gitu apa? Kalau di level toko sih sebenarnya enggak, maksudnya kita sama teman-teman aja Oh gitu. iya. Cuman nggak mungkin kalau di pengusaha kayak yang distributor gitu-gitu ya sih ada asosiasinya sih. Oh, ada asosiasinya. Seperti itu. Oke, Om, saya penasaran nih Om. Kan setiap saya beli ban itu bannya pasti kan saya nggak bawa, ngapain dibawa, orang bannya ada botak gitu ya. Nah, kan disimpan di sini. Nah, itu ban disimpan di sini itu buat apa ya? Maksudnya akan dipergunakan untuk apa atau bisa gimana tuh Om? Kalau di kami sih biasanya ada yang ngeborong Om ya. Oh, pengepulnya ada. Itu. Jadi yang saya katakan itu mereka tiap seminggu sekali atau beberapa hari sekali ambil lah dari sini. Gitu. Atau ya kalau yang masih bagus kadang bisa ada harganya juga. Nah, itu tapi saya lebih nyerahin ke anak-anak. Oh, oke. Itu. Promosinya gimana Om untuk saat ini? Selain dari mulut ke mulut ya, ada nggak? Iya nih. Kalau promo sebenarnya bisa bilang kita mah minim Om. Oh malah minim ya? Malam ini. Oh malah minim. Itu. Apa? Ya bisa dibilang kurang lah, masih kurang karena ya ada yang bilang sosmed lu IG lu di Aktifin, iya. kayak orang yang gemes kayak gitu. Iya, iya. Mungkin saking aware-nya kali Om. Ada informasi. Selain itu ya mungkin apa ya Om? Kalau lagi ada itu tadi mungkin kalau secara harga ya mungkin orang kan mulai sensitif sama harga. Iya. Mungkin kalau lagi ada promo ya saat kita deal-dealan gitu sama customer ya mungkin hal ini juga bisa kita sampaikan ke Om. Oke. Sebagai apa ya peluru juga misalkan masih alot nih Iya. ya kita juga nggak terlalu kaku banget, turuninnya dulu dikit maksudnya. Oke, bisa cincai gitu ya. Ini dalam spare ya margin Iya. gitu kayak gitu. Selama itu ya masih oke menurut kita ya gas Siap, aja gitu. Dan ini sih Om, kalau saya ya mungkin agak berantakan nih karena Iya boleh. Udah boleh nih. free ongkir. Gimana tuh? Karena kan kalau Seru nih kayak ini. hari ini wah ini kos nih. Iya, iya. Berbeda sama orang dalam ya, orang. Saya yang dijutekin biasanya. ada gitu-gitu ya. Karena kalau menurut saya itu sebagai ini Om, seal-nya. Iya. Dari deal itu malah kadang. Tapi emang banyak sih dia mintanya. Nego. Ongkir sih Om. Kadang kalau kita pun yang pas kita beli, biaya lagi sih. Maksudnya tadi ya mungkin kita pikir misalkan 2 juta, udah nih budget kita segitu. Ngirimnya ada lagi, walaupun kelihatannya mungkin kecil, cuman itu jadi kayak mengganggu ya. Udahlah, maksudnya enak nih udah sekalian kirim, gua terima beres aja gitu, Iya. mikirin lagi ongkir Betul. itu sih maksudnya ya betulan saya ini lebih sering ke customer jadi saya agak memahami Dapat insight-insightnya ya. itu ya. Gitu. Oh dari Om mungkin ada tambahannya. Boleh. Iya seru nih. Jadi kalau berbicara tadi masalah customer ya bagaimana cara nah customer kan adalah raja. Betul. Nah, ya. Dalam definisi saya pribadi raja itu ada 2. Oh, raja ada 2. Ada 2, Raja Sulaiman sama Namrud. Jadi Iya. lu pilih mana gitu kan. Nah, kalau Raja Sulaiman ya kita kenal arif dan bijaksana. Iya. Kalau dalam konteksnya Aldir Solomon. Iya. Ya kan. Beliau itu kan arif dan bijaksana. Jadi pembeli juga ya harus punya attitude juga, Iya. gitu kan? Ada dituntut attitude juga. Begitupun kami sebagai penjual dituntut attitude juga, hospitality-nya harus ada, gitu. Nah, kadang-kala juga kita juga kedatangan Raja Namrud, gitu kan? Customer-customer yang seperti itu ya, seperti tadi disampaikan oleh Om Haldrin, ya seperti itulah kami memaintain customer kami. Nah, kalau kita berbicara apalagi tadi itu ya, masalah memaintain existing customer gitu ya. Promosi. Promosi. Nah, di sini kalau saya berpendapat, ini mungkin saya juga bisa sampaikan di sini. Boleh. Karena yang kita jual ini adalah produk satu barang, ada pabriknya. Nah, pabrik ini saya yakin udah berpikir ribuan kali ketimbang kami. Iya. Jadi dari hulu ke hilir, dari A sampai Z, promosi penjualannya, websitenya, produk knowledge-nya,
itu sudah mereka lakukan. Betul. Nah, tinggal kemauan dan kemampuan konsumen dari sisi literasinya. Ya. Misalnya dia mau beli ban apa aja, ban motor khususnya. Ada berbagai macam merek dari lokal maupun impor. Oh, Pirelli atau Bridgestone, Iya. ya kan? Anda tinggal klik aja websitenya, Muncul dah tuh. muncul tuh. Nah, mungkin dari literasi itu mereka butuh validasi, Om. Betul dia. Validasi kita yang ketok. Apalagi orang-orang kita tuh literasinya cukup minim, Betul. lebih baik interaksi. Nah, tadi berulang kali Om Alden sampaikan bahwa di sini kita berkembang hingga besar itu dari mulut ke mulut. Ya. MLM istilahnya, mulut lewat mulut. Ini jauh lebih terpercaya, Om. Iya. Lebih terpercaya ketimbang review yang ada di berbagai macam platform yang ada di kan, marketplace yang ada. Begitu satu konsumen datang ke sini, dia ganti ban Betlex, gitu kan. Dia pulang ke rumah, ketemu tetangganya, dia nongkrong di Kopdar, dia lihat, Sharing. Ya. wah, pakai Betlex loh. Dia cerita tuh, beli di mana. Pasti, ya kan. Nah, langsung tuh. Orang tuh lebih secara psikologis, dia aja pakai, Iya. dia aja beli. Suka gitu. Jadi emang harus lihat visualnya dulu ya Om ya. Iya. Itu sampai dengan detik ini nggak bakal punah tuh cara seperti itu. Iya sih memang. Nah, itu ya, Apalagi makanya- servisnya bagus di sini iya, ya. makanya kami di sini nggak pernah seperti yang dilakukan oleh teman-teman, ya kan? Dia bikin live TikTok lah, segala macem lah, gitu kan? Konten lah istilahnya Konten, itu. Malah saya punya pemikiran, lo gabut, lo nggak kerja, lo mau jualan. Kita nggak ada waktu untuk itu. Iya. Gitu. Jadi teman-teman sendiri, ya kan? Kadang datang customer, Om izin foto, Om izin kamerain pada saat dia bongkar pasang. Oh, itu diperbolehkan. Ya silakan. Silakan ya. Itu kan promosi gratis bagi kami. salah satu trik ya. Iya, silakan nanti dia posting di media sosial mereka posting ya kan, mereka betul. tanya-tanya, dan saya juga di sini yang di offline-nya kan, saya suka sering tanya, Om dapat informasi riban dari mana? Oke, jadi emang Gitu mulut kan. ke mulut, Itu. terus servis di sini juga. Oke. Oh iya, Cuma justru itu hidden gem nih, Mas Ban Seperti itu. karaoke ya. Terus juga tadi disinggung Om Aldi sampaikan bahwa kita nggak kaku-kaku banget. Iya benar. Ya kan? Poinnya tuh. Jangan sampai kita membiarkan customer pulang tangan kosong. Iya. Nah, metode yang kami juga lakukan di sini sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Enci-Enci sama Kongkoh di Glodok. Kok ada nggak barang ini? Oh, bentar ya, gua ambil dulu ke gudang. Oh iya. Dia telepon toko sebelah. Kan gitu istilahnya. Betul, begitu kan? Iya. Istilahnya begitu tuh. Nah, itu juga salah satu yang membuat daya tarik gitu. Betul. Orang itu percaya, wah gue beli ini ada di Riban. ya. Gitu kan, pokoknya ada gitu kan. Betul. Nah, ya cuan dikit-dikit nggak masalah, Tapi intinya si customer itu dapat ya. dapat dari sini. Betul. Dan dia akan datang ke sini bawa teman-teman, Ya itu dia tuh ya. gitu kan. Seru Nah, banget. itu salah satu kami memaintain existing customer dan new customer-nya seperti itu. Wah menarik banget. Sampai Itu aja sih, udah Om. berapa lama nih? Ini Om, harapan kedepannya nih dari Riben sendiri nih untuk kedepannya seperti apa tuh Om? Ada nggak misalkan kayak mau buka cabang nggak? Kan udah oke nih atau seperti apa? Nah, Punya plan? terima kasih nih. Kalau terkait masalah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi di obrolan offline lah ya. Cabang offline oke. Bahwa kami ini fokus bagaimana cara mengembangkan dan membesarkan ini, gitu kan, sampai benar-benar settle. Nah, seperti tadi saya sampaikan, usaha itu apapun jenisnya dikatakan settle setelah 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun itu apa sih yang kita mau achieve? Iya. Ya pertama dan utama sekali adalah kesejahteraan semua Ya. gitu, dari kami berdua ke karyawan. Bagaimana karyawan ini bisa tumbuh kembang di sini bersama kami. Dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan mungkin melunasi hutang-hutang mereka, gitu. Sampai di titik di mana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu jangan sampai hutang.
Ya. dari sini. Nah, itu yang berkahnya ya. berkahnya dari situ. Iya. Makanya tadi kayak terkait masalah pengolahan ban bekas dan lain sebagainya, kami menyerahkan kepada mereka untuk kelola. Kalau itu memang bisa diduitin silakan. Karena kami juga sadar kami belum cukup memenuhi kebutuhan itu buat mereka saat ini. Tapi itu merupakan target kami setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun ya. Ya, biar mereka punya penghasilan ya bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya kami nggak mau jadi kontraktor terus. Iya. Ya kan? Visi misinya udah jauh nih. Kontraktor terus maksudnya kita bayar sewa tiap bulan gitu kan. Nah, kita juga pengen punya markas sendiri. Mantap ya. Itu kalau canangan kami ke depannya. Nah, strateginya seperti apa? Ya itu tadi. Selain penetrasi ke pasar lebih dalam dan lebih luas lagi, memaintain existing customer. Iya, itu Itu kan yang perlu ya. Nah, itu strategi kami yang kami berdua lakukan, terutama di Om Aldrin ini kan. Yang dia bagian Kemenlu-nya, saya Kemendagri-nya gitu. Di bagian luarnya gitu kan, untuk ke mana-mana gitu, searching terus gitu. Itu yang akan kami lakukan gitu ya. Jadi kita lebih baik memaintain existing customer atau reseller. Iya. Karena di tengah ketidakpastian tadi kita butuh kepastian toh. Betul. Nah, kita sendiri yang menciptakan kepastian itu. Walaupun yang namanya bisnis nggak pasti. Iya. Gambling, benar. Tapi kami berdua dengan bantuan Tuhan ya pengen ini pasti. Balik lagi rencana Tuhan. Iya. Gitu. Tuhan tuh tinggal bagaimana kita maunya A, dia pasti approve asal syarat ketentuan yang dia terapin ke kita lakukan juga. Itu aja sih. Siap, mantap sekali. Terima kasih. Ya, kalau saya paling di networking sih maksudnya. Ya itu tadi kalau Mari singgung soal reseller gitu. Mungkin kami kayak cabang itu mungkin akan belum tahu ya. Belum tahu ya. Maksudnya kedepannya kita mungkin ya dari tempatnya mungkin akan lebih besar, cuma kayak tetap satu. Tetap gitu. Satu dulu, tapi mungkin diluasin ya. Itu tadi dibanding saya bikin cabang, karena kan harus nambah stok segala rupa, mekanik segala. Mending saya nambahin reseller banyakin. Istilahnya dengan keterbatasan saya juga menghandle online atau segala rupa. Misalnya ini kan juga mereka bergerak di online banyak kan Om. Dan mungkin basicnya nggak cuma marketplace, mungkin dari WhatsApp, dari status mereka, tiap hari mereka update. Nah dari situlah istilahnya yang lebih saya jaga dan mungkin saya kembangin juga gitu. Dan karena kebetulan Indonesia ini juga luas, marketnya juga gemuk, kita juga bisa jualan di dalam negeri pun juga udah besar gitu. Jadi hal itu yang lebih saya juga jaga sih, maksudnya dibanding saya ngeluarin cost lagi yang belum tentu hasilnya malah jadi beban, ya mending yang udah bisa dijalanin kayak reseller kayak gitu yang lebih dikuatin gitu. Berarti tadi penjualan di offline di sini sama di online saya di Tokopedia. Online di Tokopedia ya. Shopee belum saya rampas. Jauh dari usaha nih. Di balik kesuksesan dari Om ini tuh ada siapa aja tuh Om? Siapa? Ada istri saya Om. Istri ya. Lalu Istri luar biasa. yang ya, pasti ya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maksudnya kalau soal ini pas saya transisi itu pun hidup saya bisa dibilang lagi paling low-nya itu. Paling low ya. Iya. Beban banyak, masukan nggak ada. Saya udah sampai mungkin ya saya putus asa udah sampai situ. Oke. Nah makanya waktu itu pun saya akhirnya lebih bergerak duluan dibanding Om Hari karena udah di titik benar-benar low gitu Om. Saya harus benar punya tempat nih. Akhirnya saya tadi sama yang teman saya lagi itu ya udah start ini deh. Walaupun mungkin akhirnya juga berpisah ya. Iya. Tuhan punya jalan lain. Cuma ya Pak, yang pasti support keluarga tuh nomor satu juga misalnya. Maksudnya saat itu saya yang misalnya juga mungkin dari punya terus jadi nggak punya. Mereka tetap ada gitu Om. Saya gitu. Nggak ninggalin lah misalnya kan mungkin zaman sekarang
begitu suami suami nggak nggak ada masukan. cabut. Iya, Kan kayak gitu Om. Maksudnya betul. di sini luar biasa lah, maksudnya Tuhan kasih keluarga ke saya, Orang-orang terdekat ya. hebat lah misalnya. Pada Sama Mari, seperti yang disampaikan Om Aldrin juga, yang secara fisik kelihatan istri dan anak saya istri terutama. dan anak ya. Ya, Bagaimana mereka support? itu penting sekali. Itu penting sekali karena mereka bukan tidak sengaja Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita gitu. Sebagai pengingat kita, sebagai pengontrol kita, sebagai yang memotivasi kita, bahkan negur sampai marahin. Oh, sampai gitu, gitu sampai ya. marahin gitu kan, yang namanya laki-laki begitu ya. Om Al. Iya nggak Om? Kecil dimarahin ibu-ibu, udah setua begini dimarahin istri, Wanita juga. ya kan? Ibu juga. Ibu juga, iya. gitu loh. Jadi ya berguna banget gitu. Berguna banget, iya benar-benar. Dia juga yang istri-istri kami ini ya mengingatkan kami juga supaya lebih dekat gitu kan. Oke lah, kamu udah ikhtiar seperti kebanyakan orang ikhtiar gitu kan, usaha sudah kamu lakukan. Ya tinggal ya, kedekatanmu dengan Tuhan gimana. Kalau kamu sudah membina hubungan yang harmonis dengan keluarga, antar manusianya kamu sudah begitu harmonis gitu kan. Masa dengan yang di atas enggak, kan gitu. Ya konflik-konflik kecil, marah-marah kecil seperti tadi Om Aldrin sampaikan ke saya gitu kan. Kita bersih tegang terkait masalah ongkir karena memang saya juga concern di situ kan bagaimana caranya, karena dituntut oleh saya juga baik langsung maupun tidak langsung kan untuk bagaimana caranya menekan biaya operasional seperti itu. Nah, satu-satunya jalan keluar kan kalau itu tidak bisa dihindari ya penetrasi pasar kita yang mesti kita gemukin. Iya. Nah, tadi Om Aldrin sampaikan juga kita jualan di sini aja yakin pasti bisa besar. Yakin bisa. Yakin yang penting Om. Yakin dulu. Yakin dulu ya Om. Yakin ya? dulu. Oke. Karena aktivitasnya udah kita kerjain soalnya. Iya. Ya. Terakhirnya Om, untuk saran dan tips trik untuk para pengusaha yang sudah berjalan, yang tapi mungkin masih gitu-gitu aja, sama saran yang pengen usaha tapi masih setengah-setengah itu Om. Boleh Om? Dari Om Ari dulu. Seperti apa motonya Nike ya, just do it. Just do it. Just do it. Jalanin dulu aja. Jalanin dulu. Iya. Gitu. Itu sih. Yang penting sih itu. Jalanin dulu. Jalanin dulu. Yakin. Itu apa yang sudah ada dalam pikiran, karena saya percaya bahwa apa yang ada dalam hati dan pikiran kita akan terwujud sebagaimana mestinya, sebagaimana apa yang gambaran. Iya. Afirmasi itu kan penting. Ya kan? Kalau dalam bahasa kerennya afirmasi dalam bahasa kita ya doa ya Den. Itu penting. Terucap dalam hati aja. Iya. Langsung kepikiran tuh. Oh gimana caranya? Oke. Gitu sih. Just do it. Just do it. Dari Om Ari. Kalau saya kalau saat kita bingung mau usahanya apa, dimulai dari kamu sukanya apa. Sukanya dulu apa ya? Karena itu saya juga passionnya berawal dari situ. Saya suka motor dan akhirnya dengan menjalani ini, toh itu juga istilahnya mainan kita tiap hari. Kita jadiin uang juga gitu Om. Jadi nggak ada beban yang misalnya aduh males nih besok kerjain ini lagi gitu kan. Kayak gitu, jadi lebih kita gerak pun juga lebih semangat gitu. Semangat ya, karena kita tahu ya passion kita di mana. Saya kalaupun kalau masih bingung gitu milih-milihnya apa, dari yang kecil aja juga nggak masalah Om. Maksudnya atau sekarang masih kerja atau baru masih kerja nih atau misalnya baru free gitu kan. Iya. Dari situ saya nggak usah takut saat kita free itu kita bisa mikir yang lebih luas gitu. Itu poin ya. Kita kebeban, aduh tanggung jawab gue masih ada. Nah, kayak gitu. Tapi saya bukan menyarankan misalkan dari kerja terus jadi nganggur, gue terjun bebas gitu. Iya, itu juga, gitu. Ada terukurnya. Betul. Cuma jangan takut kalau misalkan kita yang harus diputusin hubungan kerjanya gitu. Iya. Saya juga nyampein itu ke istri. Saya mungkin zaman sekarang mungkin siapapun bisa kena tebas kan Om. Iya bener om. Kayak gitu. Iya. Istilahnya nggak usah takut, jalanin terus. Dari saat lu
free tadi akan masuk inspirasi-inspirasi yang akan menyemangati untuk Iya. jalanin lagi. Passion dan pressure mungkin Om. Iya, iya. Nah, kalau saya plus pressure juga saat itu kan mungkin tuh, kepala keluarga ada income yang banyak. Akhirnya ya, dan kebetulan udah di habitatnya. Udah di habitnya ya. Jadi ya tetap di bidang yang sama gitu, melanjutin. Oke, itu berarti just do it, jalanin aja dulu, lakuin aja dulu, sama passionnya apa buat temen-temen yang pengen usaha. Itu aja dari gue, Mas Fun. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang pengen usaha ataupun pengen jalanin usahanya. Passion dan just do it. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih. Oke, mantap. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang pengen ganti ban, yang bannya bagus dan juga servisnya juga bagus, boleh langsung aja kemana Om? Ke Jalan Adiaksa Raya nomor 31 Riban Motor di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mantap. Terus toko online-nya? Ada di tokopedia.com Oke. _Riban. Punya Riban. Sama IG-nya Oke, boleh IG-nya. itu Di mana Om? Riban Motor. Ragu-ragu. Oh, di sini. Oh, di sini. Di sini nggak ada. Oke, langsung ditandain. Oke. Ya. Terima kasih.